Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim. Habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita selalu bersyukur. Semakin bersyukur, semakin janji Allah menyata, yaitu bertambah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan manusia hanya dibagi dua, imma syakirun wa imma kafur. Redaksi Al-Quran menunjukkan bahwa manusia ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Ini dalam surat Al-Insan. Dan hanya kita mengingatkan, apakah saya termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla? Lihat, lisan kita selalu mengucapkan Alhamdulillah atau tidak. Dan bentuk syukur yang dahsyat adalah ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah adalah harus pondasinya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak manusia yang tidak bersyukur, hanya syukur mengucapkan Alhamdulillah, tapi dia tidak menjalankan perintah Allah. Inna hadainahus sabil. Kami berikan petunjuk kepada manusia dengan perangkat yang diberikan oleh Allah. Diberikannya akal, hati, pendengaran, penglihatan, semua diberikan oleh Allah. Imma syakiran, ada yang bersyukur, wa imma kafuro, ini dalam surat Al-Insan. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Surat Al-Insan ayat yang ketiga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tapi rasa syukur kita nampak dalam amal saleh, nampak dalam ketaatan. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun demikian, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tidak lepas salawat dalam lisan kita, keseharian kita, baik berdiri, duduk, berbaring. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulik Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan penghormatan kepada kita yang selalu memberikan salat kepada Rasulullah SAW, dan bentuk cinta kita kepada Allah yaitu ketaatan kita kepada Rasulullah, dan bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita diantaranya kita selalu bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang selalu memuji Allah, berzikir, dan selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu tentang takwa. Dan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa pada Allah. Kalaulah kita perhatikan kemarin, kata-kata takwa ada dua rasa. Rasa cinta dan rasa takut menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ya, maka banyak di antara kita lihat Al-Quran, bertakwalah pada Allah, ditranslate takutlah kepada Allah. Itu terjemahan tidak salah. Maksudnya takut di situ yang mengandung rasa cinta yang dahsyat. Ya. Cinta yang dahsyat kepada Allah. Maka menumbuhkan ketaatan. Jadi bukan sekedar takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi kalau kita buka definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ternyata kita harus perdalam lagi, perdalam lagi, perdalam lagi, sehingga kita ngerti, oh takwa artinya adalah menjaga dan memelihara. Menjaga dan memelihara itu memakai rasa. Kalau bicara rasa, maka harus hati-hati, karena rasa itu fluktuatif. Yang disebut dengan affection. Tapi yang disebut dengan cognition, dia tidak fluktuatif, stabil.
Ya. Nah, di sini harus kita pahami, oh takwa itu bukan sekedar menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya. Kalau kita buka Quran, apakah takwa? Definisinya umum. Buat yang umum, oke, kita tidak bukan saatnya lagi belajar secara umum, tapi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bagaimana menumbuhkan perilaku ketaatan, menjalankan perintah Allah, bagaimana menumbuhkan perilaku menjauhi larangan Allah, dua-duanya ketaatan, harus pakai rasa. Rasa inilah yang tadi kemarin kita sudah bahas, surat 66 ayat 6, triple 6. Ya ayyuhalladzina amanu, surat At-Tahrim ayat 6, hai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Nah, diri Anda dan keluarga Anda. Berarti kita pasti mencintai diri kita. Kita pasti mencintai keluarga kita. Entah yang ke atas itu orang tua atau ke bawah yaitu anak. Bahkan di sini sudah punya cucu, ya. Pasti kita cinta, ataupun yang ke samping yang bukan urusan dengan darah, pasangan hidup kita, ya kan? Subhanallah, saudara kandung kita, kerabat kita, ini kita cintai karena kita pasti mencintai itu semua. Jangankan manusia, binatang pun mencintai keluarganya, mencintai anaknya. Itu cinta biologis. Perlu diingat, cinta kita tidak boleh berdasarkan cinta biologis saja, tapi cinta kita harus berdasarkan ketakwaan, berdasarkan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanahu. Betapa banyak orang mencintai seseorang karena pendekatan biologis saja. Orang ini akan runtuh semua, rontok semua. Apa itu rontok? Cinta-cinta itu semua. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'd. Jadi yang namanya orang mencintai itu murni hanya karena Allah. Al-akhilla itu maksudnya adalah dulu dia dekat sekali di dunia. Pertemanan yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa. Tapi nanti di akhirat menjadi musuh. Kenapa? Karena di akhirat adalah yang menegakkan keadilan adalah Allah Azza wa Jal. Bukan kita, bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Betapa banyak orang yang I love you, baik pada kawan, ana uhibbuka, tapi lupa billah, lupa bukan karena dunia, tapi karena Allah. Allah, kebanyakan orang mencintai karena dunia, bukan karena Allah. Maka tidak aneh redaksi Al-Quran mengingatkan kita bahwa nanti suatu saat Anda akan melihat ketika kita hidup di dunia, baru ketahuan al-akhilla yauma idzin, orang-orang yang sangat dekat, apa, ikatan yang luar biasa, ba'dhum li ba'din aduh, dulu luar biasa kedekatannya, tapi nanti pada hari akhirat mereka saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Kenapa? Karena ini membiarkan orang tidak taat kepada Allah. Ataupun yang satu mengajak orang kepada kemaksiatan. Akhirnya hubungan mereka bukan karena Allah, tapi karena biologis, karena kedekatan. Subhanallah. Maka kita harus paham, bangunan yang kita bangun adalah usis ala taqwa. Kekuatannya adalah ala ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada istilah uhibbuka fillah. Aku mencintai engkau karena Allah. Maka ada rasa cinta, ada rasa takut yang kita tanamkan di hamparan bumi ini. Cinta kita karena Allah, benci kita pun karena Allah, bukan karena uh, dunia. Kalau dia nggak ngasih uang, saya nggak suka sama dia. Berarti Anda bencinya karena dunia. Maka itu ketakwaan itu bukan hanya urusan kita kepada Allah Azza wa Jal, tapi juga kesolehan sosial harus nampak dalam bertakwa. Maka itu kita harus belajar betul tentang takwa itu apa. Takwa itu berangkatnya dari kata-kata menjaga dan memelihara.
menjaga dan memelihara, ada cinta, ada takut. Cinta dan takut satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kepada siapa kita mencintai, kepada siapa kita takut, kepada apa kita cintai, dan kepada apa kita takut. Ada siapa, ada apa. Ini sekarang kita akan bahas pilarnya takwa. Sekarang secara bahasa dulu kita lihat bahasa. Kata-kata takwa adalah menjaga dan memelihara. Ya, kita akan menjaga perilaku kita. Kita akan memelihara perilaku kita. Tentu karena tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah. Sekarang kita bicara tentang hukum alam. Di dalam hukum alam, ketika kita berbicara tentang menjaga dan memelihara, kita jaga tutur kata kita jaga perilaku kita. Biasanya orang itu terjaga apabila merasakan, dilihat, diawasi, dimonitor. Ya, subhanallah. Begitulah diri kita. Kita balik ketika orang itu merasa free, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat. Nah, disitulah siapa kita. Karakter seseorang nampak ketika dalam kesendirian. Karakter orang itu apakah dia berbuat baik atau tidak berbuat baik ketika dalam keadaan kesendirian. Itu karakter. Kalau orang berbuat baik, di saat dia berbuat baik, orang melihatnya, itu belum menjadi karakter, belum teruji menjadi sebuah kepribadian dirinya. Bisa saja dia berbuat baik karena dilihat orang. Subhanallah. Oh, dia rajin, ada sampah dibersihkan. Orang melihat semua, kamu rajin sekali. Tapi ketika sendiri, dia tidak bersih-bersih. Berarti tidak ada karakter yang sifatnya dia ingin bersih-bersih, rapi, tidak ada. Wah, dia gembar-gembor anti korupsi, anti korupsi. Kita berantas korupsi, tegakkan keadilan demi rakyat. Tapi ketika dalam keadaan kesendirian, dia tanda tangani kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kantong pribadi, berarti dia korupsi karena dia merasa tidak diawasi. Anda sebagai penegak hukum harus ditegakkan hukum negara ini. Yang salah, yang benar-benar. Tapi ketika tidak ada orang, CCTV-nya dihancurkan. Supaya tidak ketahuan, rest area diratakan. Karena pembantaian kilometer 50, FPI dibunuh semua. Yang bunuh polisi semuanya. Itu tidak ada karakter. Jadi kebohongan-kebohongan akan nampak. Maka itu, orang itu akan merasa diawasi, akan keluar perilaku terjaga. Nah, apa hubungannya dengan kita semua? Coba lihat. Saya kasih ilustrasi lagi. Anak-anak kelas 1 SD lari sana, lari sini. Ada gurunya, pas ada gurunya langsung lari-lari. Gurunya masuk kelas. Kamu tadi lari-lari. Nggak apa, saya tidak lari-lari. Itu bohong. Kenapa? Karena dia merasa bebas ketika tidak dilihat. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengawasinya, maka orang itu tidak memiliki integritas. Maka ketakwaan adalah pilar pertama, fondasi pertama, ngambil daripada rukun iman. Iman kepada Allah. Maka itu kita ada merasakan dilihat oleh Allah. Itulah pilar pertama, takwa. Merasakan diawasi oleh Allah. Merasakan itu di dada, bukan di sini. Para koruptor, kalau kita tanya, apakah Allah tahu Anda nyolong? Tahu, tapi tidak merasa dilihat oleh Allah. Dan yang berzina pun, apakah Allah tidak tahu? Maha tahu.
Tahu itu di sini. Kita tahu Allah tahu, tapi beda orang bertakwa. Orang bertakwa merasakan Allah tahu. Beda. Yang pelit, yang tidak mau sedekah, apakah menurut Anda yang baik itu membantu apa menjadi perilaku dermawan ataupun kikir? Ya harus bantulah. Padahal orang itu kikir, pelit, maka ilmu tentang dia harus bantu di sini, bukan merasakan. Duh, kalau orang kikir, Allah tahu nggak? Tahu lah. Padahal yang ngomong adalah orang yang kikir. Disinilah baru kita ngerti takwa adalah merasa diawasi oleh Allah. Rasa itu di dada, bukan di kepala. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada beliau. Dan Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali. Takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini. Maka kalau Anda merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dimonitor, merasa kebersamaan dengan Allah, itulah pilar pertama. Jadi rasa kebersamaan Allah inilah menjadi pilar pertama takwa. Keluarlah perilaku dua, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah Allah adalah cinta, menjauhi larangannya adalah takut. Kembali lagi, takwa artinya menjaga dan memelihara. Menjaga dan memelihara ada 2 dimensi, cinta dan mengukur cinta kita kepada Allah. Ukurlah, lihatlah dari sejauh mana Anda takut kepada Allah. Kalau saya cinta, tapi dia ada rasa takut, berarti cintanya bohong. Bahkan suami istri, udah bisa aja. Itu sebetulnya ungkapan tidak ada rasa cinta. Gitu. Apa iya Anda mengatakan itu kepada anak? Ya udah, kamu bukan anak saya. Sampai pun Nabi Nuh ketika anaknya dia berenang, sini nak, ayo nak, masuk perahu. Gak mau. Tetap ada rasa cinta. Ya Allah, dia anakku ya Allah. Kata Allah SWT, dia bukan keluargamu. Jadi keluarga yang sesungguhnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Jadi keimanan ketakwaan itulah yang mengikat kita melebihi ikatan biologis. Baik. Jadi balik lagi tadi, pilar pertama takwa adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan Allah pasti ada 2 rasa, cinta dan takut, cinta kepada Allah. Maka tidak aneh kalau kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran, bertakwalah pada Allah, wattaqullah, wati'un, bertakwa pada Allah, bertakwalah pada Allah, wati'un. Nah, artinya apa? Bertakwa pada Allah dan taatlah. Hai, rasakan Anda itu dilihat oleh Allah, dimonitor oleh Allah, Allah menilai Anda, dan pasukan-pasukan Allah mencatat, malaikat kanan kiri, organ tubuh kita, semua mencatat apa yang Anda lakukan. Maka taatlah pada Allah. Itu diulang-ulang. Fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha. Itu selalu diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Bertaatlah pada Allah, apa bertakwalah pada Allah, fattakullah wa atiun. Taatlah, maka taat adalah bukan sekedar taat begitu saja, tapi takwa. Loh, apa bedanya? Nah, ini akan kita bedakan. Lihat tangan saya, ya alladzina amanu, kemarin kita bahas puasa, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian. Ujungnya la'allakum tattaqun. Depannya hai orang beriman, ujungnya agar kalian bertakwa. Ayat pertama di mukadimahi hai orang beriman. Ya, kemudian agar kalian bertakwa. Maka orang beriman pasti sholat, pasti puasa, pasti menjalankan perintah Allah. Tapi ternyata belum tentu bertakwa. Karena kata-katanya la'allakum tattaqun. Ini kan melanjutkan kemarin. Sama ketika kita khususnya bapak-bapak nih selalu dengar ayat ini, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kayak orang beriman bertakwa dengan sebenar-benar takwa.
Jadi kita harus paham. Oh, takwa di sini adalah rasa. Sementara rasa kebersamaan Allah itu fluktuatif. Kita bikin kegiatan, semangat. Tiba-tiba ada orang yang ngeblok, gak usah dikasih uang, gak usah. Padahal yang punya uang membolehkan. Karena dia pegang uangnya, merasa kuasa, biarin. Nggak bisa jalan tuh kegiatan. Alhamdulillah, kegiatannya jalan. Kenapa? Kita tidak terikat dengan manusia. Tapi ada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ketika kita, ayo makmurkan masjid. Taruhlah bendaharanya yang megang uang, blok kita. Nggak ngaruh. Padahal yang punya uang, terus semangat. Subhanallah. Atau kita, ini kalau di Jakarta, di masjid di Jakarta. Taruhlah di hutan sana. Berjuang. Tiba-tiba ada yang ngeblok. Mau membunuh kita, berapa kali kita diancam. Tetap berjuang. Kenapa? Rasa kebersamaan dengan yang maha kuat. Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bertakwa, kenapa digerakkan oleh Allah bukan dengan makhluk, dengan manusia. Cuman, maka itu kalau kita perhatikan, ketaatan itu harus dengan rasa. Rasa apa? Rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan Allah inilah yang tidak mudah. Nanti bagaimana cara menumbuhkannya? Nanti. Ini satu-satu dulu. Jadi pilar pertama adalah bersama Allah. Rasa. Maka itu kalau kita perhatikan, ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah pada ini surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nas, hai manusia, bertakwalah pada Allah, ittaqu rabbakum. Rabb, saya terangkan, yang mencipta, yang menghidupkan, yang menggerakkan, ya, mematikan, yuhyi wa yumiit. Rabb itu kaitannya dengan yang mencipta alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan alam semesta, yang menggerakkan alam semesta. Ini namanya Rabb. Maka tauhid rububiyah. Ya ayuhan nas, An-Nisa pertama, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Jadi, hai orang-orang, hai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan diciptakan dari satu jiwa itu laki-laki dan pasangannya, itu Adam dan Hawa. Dan dari Adam dan Hawa ini, laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak, berkembang biaklah manusia. Bertakwalah pada Allah yang kalian saling membutuhkannya. Ingat Allah itu maha mengawasi, raqiban, mengawasi, melihat, dimonitor. Maka kata-kata takwa di sini ditutup dengan innallaha kana alaikum raqiba. Disitulah Anda merasa diawasi oleh Allah. Jadi pilar pertama adalah orang itu akan terjaga perilakunya, terjaga tutur katanya, terjaga matanya, pendengarannya, apabila rasa kebersamaan dengan Allah. Perlu diingat, Allah mencatat amal kita semua. Nah, pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban, kebaikan kita bukan hanya dicatat, tapi langsung diangkat ke langit. Maka itu bulan Sya'ban banyaklah beribadah. Bukan hanya dengan puasa. Puasa sakit, muntah, pusing. Akhirnya kita tidak puasa. Ya sudah, berbuat apa? Apapun kebaikan kita galakkan pada bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan. Subhanallah. Ini pilar pertama. Oleh karenanya kalau kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran, bertakwa, wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, bertakwalah sampai 2 kali. Nah, ditutup dengan Asmaul Husna Khabir. Allah Khabir. Allah Maha melihat, mengetahui. Gelar redaksi Al-Quran, bertakwa pada wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Ditutup dengan kata-kata ayatnya, bertakwa pada Allah. Allah tahu isi hati Anda yang terdalam.
terdalam, pikiran Anda yang terdalam. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketakwaan itu adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Kadang-kala kita tidak merasakan bahwa takwa ini Allah mengetahui. Jadi kalau kita melihat orang, "Hmm, apa sih dia tuh? Astagfirullahaladzim ya Allah, kenapa ada perasaan gitu ya Allah?" Nah itu takwa tuh. Karena merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, permasalahannya kita kan kadang-kadang malah dikembangkan. Apa itu? Terus, terus menjadi kebencian, kebencian, kebencian. Padahal hati kita ada yang monitor. Siapa yang monitor? Allah Azza wa Jalla. Itulah harus kita sadari. Ternyata redaksi-redaksi dalam Al-Quran, setiap kata-kata instruktif berkaitan dengan takwa, pasti berkaitan dengan Allah. Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mengetahui isi hati kita, dan seterusnya. Nah, ini baru satu pilar. Kenapa? Karena memang secara hukum alam, orang itu akan terjaga perilakunya, hati dan pikirannya terjaga kalau merasa dilihat, diawasi, dan dinilai. Dan nilai ini akan menentukan masa depan kita yang abadi, yaitu akhirat. Jadi kalau kita tidak merasa dinilai, tidak merasa diawasi, tidak merasa dicatat, maka tidak terjaga. Tes. Oke, kita mulai tes. Allahu Akbar. Ketika kita sholat, hati dan pikiran kita tidak merasa diawasi. Mikirin makanan, karena merasa tidak diawasi. Padahal akan dicatat semua. Anda si fulan, jam sekian, detik sekian, ketika dia ucapkan Allah Akbar, dia mikirin sayur, dia mikirin jemuran. Itu tercatat rapi semua. Serapi-rapinya. Jadi Anda pikir ketika kita sholat mikir macam-macam itu tidak tercatat. Tercatat rapinya luar biasa. Sekecil apa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan berpuasa. Merasa dilihat, diawasi. Maka aplikasinya orang puasa nggak makan, nggak minum. Bukan tidak makan, tidak minumnya. Yang dibangun adalah la'allakum tattaqun. Yang dibangun adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Kebersamaan Allah, ingat, dia mencatat nilai dan ini membuahkan nanti kehidupan abadi kita yaitu akhirat. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kajian ini besok kita akan lanjutkan pilar kedua tentang takwa. Pilar pertama adalah tentang rasa kebersamaan Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan ketika sholat, rasa dilihat oleh Allah. Ketika puasa, rasa dinilai oleh Allah. Dimanapun Anda berada. Khususnya ketika dalam keadaan kesendirian. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.